guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. Alright y'all, sebelum video ini dimulai, kalian ada yang tahu Hannibal gak sih? You don't know? Apa lu tahu? Kalau lu tahu, pura-pura aja nggak tahu, oke? So, Hannibal atau nama panjangnya Hannibal Lecter itu merupakan karakter fiksi yang dimana si karakter ini basically makan daging manusia gitu ya kan. Gue gak mau jelas banget ngomongnya because it's really sensitive. Nah, si Hannibal Lecter ini dia itu bukan orang yang miskin dimana dia itu mesti kepaksa makan daging manusia. Enggak sama sekali, malahan dia ini orangnya mapan. It's really interesting kalau kalian baca novelnya deh. Dan apparently karakter ini tercipta dari yang nyata. Nah, mungkin kalian pernah lihat dia nih yang mukanya ini. Nah, itu tuh si Hannibal Lecter. Atau kalian pernah dengar di referensi-referensi hal-hal horor. Yes, dia ada filmnya sendiri dan ada yang dari TV show. Please, I love Mads Mikkelsen, y'all. Now the thing is, lu pernah kepikiran gak sih kalau tante lu yang suka masak, makanannya enak, ternyata dia itu masak dari daging manusia? Exactly, let's just get into it. So, dalam kasus ini kita balik lagi ke Australia. Yes, bagi kalian yang belum lihat video gua yang ini, gue juga baru ngomongin kasus Tinder yang terjadi di Australia. Go check it out right now and then come back here again. Semuanya ini dimulai pada tahun 1955. Di mana ada seorang perempuan berkebangsaan Australia dengan nama Catherine Knight. Ini dia mempunyai masa kecil yang gak baik dari awalnya ya. Dia ini benar-benar dilahirkan oleh keluarga yang hidupnya tuh hancur lebur. Tahu nggak cuma unsur KDRT, tetapi adalah kejadian yang lebih parah. So, ibunya Catherine itu namanya Barbara dan bapaknya adalah Ken Knight. Orang tuanya itu alkoholik, terus pemukul, kakak-kakaknya juga ngebully dia. Bahkan Catherine ini sering dilecehin sama saudaranya sendiri. Dia udah minta tolong ke ibunya kalau om dan tantenya itu sering menggunakan Catherine untuk begituan, gengs. Dan ibunya si Barbara ini bilang, put up with it and stop complaining. Ya udah sih, tahan aja, stop komplain, bisa nggak? It's really messed up, bener-bener rusak banget lah ya. Selain keluarganya yang memperlakukan Catherine seperti itu, gak ada pertolongan this and that, lo mau tahu gak sih satu kota kecil yang Catherine dan keluarga tinggalin itu nggak suka sama Catherine. Dikarenakan keluarga Catherine ini juga terkenal jeleknya dan dibenci pol dah sama satu kota kecil ini. Anyways, Catherine ini tinggal di kota kecil, yaitu letaknya di New South Wales, Australia. Yang dimana, gue sih belum pernah kesana ya, tetapi menurut di biografinya ini, New South Wales, Australia itu merupakan tempat dimana orang lokal itu banyak yang saling kenal. With all that being said, walaupun Catherine hidupnya kayak begitu, dia ini merupakan individu yang percayalah bahwa masa depannya Catherine ini akan jauh lebih baik. Dan dia ini mempunyai tekad yang tinggi untuk mempunyai keluarga inti sendiri, di mana dia berjanji akan memberikan keluarganya yang akan ia buat nanti dipenuhi oleh kasih sayang dan kehidupan yang lebih baik. Dia nggak mau yang namanya nanti anak-anaknya dia mengalami masa kecilnya si Catherine dulu itu. So she had a good heart. Dia benar-benar mempunyai hati yang baik ya, walaupun keluarganya kayak begitu. Tetapi semenjak Catherine tumbuh menjadi remaja, dia mulai kencan. Pacaran lah sana sini, gonta-ganti pacar. Tetapi hubungannya itu gak pernah ada yang panjang sama sekali. Dan setiap mantannya itu toksik semua. Bahkan mereka itu memukul juga. Catherine yang tadinya percaya dengan masa depannya itu lama-kelamaan jadi mulai rapuh. Karena setiap dia pacaran, dia malah ketemu yang sifatnya kayak bapaknya. Aduh, kok gue sedih banget ya. It's really sad karena Catherine itu sampai gak bisa ngebedain, bukan nggak bisa ngebedain, nggak bisa tahu lah ya yang namanya cowok baik itu kayak apa. Dia nggak ngerti sama sekali karena selama hidupnya itu dia tidak pernah diberikan figur yang seperti itu dalam hidupnya.
So, kita sekarang move forward ke tahun 1995. Catherine nih pada tahun itu umurnya udah 40 tahun ya. Dan pada saat itu dia ini udah ada di masa putus asa akan percintaan. Namun itu bukan berarti dia stop untuk mencari kekasih baru. Pada akhirnya Catherine ketemu dengan pria yang berumur 40 tahun juga, yaitu John Price. Dan John Price ini benar-benar the very first man. Pertama kalinya pria yang masuk ke dalam kehidupan Catherine, yang benar-benar mempunyai niatan baik untuk Catherine, menerima masa lalunya Catherine. John Price benar-benar mencintai Catherine dengan apa adanya dan sangat care. Catherine gak pernah yang namanya ketemu dengan pria yang seperti itu sebelumnya. She was really happy, sangat bahagia. Akhirnya mimpi dan harapannya dia itu terkabul. I'm so happy to see this. Pada tahun itu juga di 1995 nih ya, Catherine pindah untuk tinggal di rumahnya John bersama 3 anak perempuannya, di mana itu anak-anaknya John juga welcome si Catherine. Yes, si John ini udah punya anak sama pernikahan sebelumnya. Nah, Catherine akhirnya mempunyai keluarga yang ia dambakan. Ya walaupun itu bukan anaknya dia, bagi Catherine ini tuh udah mimpi yang terkabulkan. Namun ya yang namanya suatu hubungan pasti ada konflik. Nah, konfliknya ini dimulai ketika Catherine selalu menanyakan John, kapan kamu akan menikahi saya? Jadi kapan kamu akan melamar saya? Kita berdua akan menikah kan? Intinya, Catherine ini mau hubungannya itu sampai ke pelaminan. Gue bisa ngertiin sih, like she's 40, dia umurnya udah 40 tahun, dan mempunyai keluarga resmi itu merupakan mimpinya dia gitu loh. Now the thing is, John itu baru meninggalkan pernikahannya yang gagal. Dan dia baru cerai, bahkan si John bilang terang-terangan ke Catherine bahwa dia tidak akan pernah mau menikah lagi. That shit hurts. Anyway, semenjak isu tersebut, mereka berdua jadi jaga jarak nih. Now move forward pada bulan Februari tahun 2000. Nah ini konfliknya berlanjut terus nih, sampai tahun 2000 bulan Februari. John sama Catherine lagi di dapur nih, dan mereka mulai argumen yang panas, sampai akhirnya ada deh teriak-teriakan, dorong-dorongan, noyor-noyorin kepala. Terus si Catherine dengan instingnya tangannya itu kayak geratak-geratak meja dapur, terus ngambil pisau terdekatnya dan seng. Catherine nyayat dadanya si John. Bukan nusuk ya, tapi nyayat, oke, nyayat. John teriak kan, "Get the hell out from my house." Lu keluar nggak anjing dari rumah gue? Catherine pun udah otomatis keluar gitu loh. Maksudnya dia nggak nunggu John teriak baru keluar, tetapi udah kayak keluar duluan gitu. Ya mereka berdua tahu lah bahwa kejadian tersebut bener-bener melangkahi batas di antara mereka berdua. So, batas itu menghasilkan sudahnya hubungan di antara mereka berdua. Well, I'm not done yet, bitch. Seminggu berlalu. Ini baru 1 minggu nih jaraknya. Catherine pindahlah dia. Si Catherine memutuskan untuk nyewa apartemen baru yang letaknya itu deket banget sama rumahnya John. Gak nyampe beberapa blok, tetapi 1 blok. Disitulah si Catherine berasa lonely dan sepi tanpa John. So, karena Catherine dari dulu itu sudah terbiasa menjadi seseorang yang nambel luka dari sebuah hubungan, Catherine mencoba deh nih untuk memperbaiki hubungannya dia dan John. Basically, Catherine ini caranya tuh memastikan si pasangannya ini sama dia berduaan aja, nggak ada orang lain. Just the 2 of them. Dan Catherine akan memakai lingerie, pakaian dalam yang seksi. Intinya asa gampangnya itu si Catherine menggunakan seks untuk memperbaiki semuanya. Oke, continue. By the way guys, dalam video ini maaf banget nih gue nggak begitu interaktif banget matanya ke lo, karena gue sembari baca. Cause
Ini kasus panjang banget anjir, kalau misalnya gue apalin nggak bakal mudeng-mudeng jeleknya gitu ya. Jadi gue sembari baca. Anyways, sekarang kita ke tanggal 29 Februari tahun 2000. Pada saat itu, walaupun mereka udah nggak ketemuan, Catherine nih masih mempunyai kunci rumahnya John. Nah, pas John berangkat kerja, dia masuk deh tuh ke dalam rumahnya. Pas masuk, si Catherine say hello deh tuh ke 3 anak perempuannya. Ya, anak-anaknya masih pada dalam rumah tuh. Mereka ngobrol sebentar, tawa tiwi. Terus si Catherine nelpon babysitter untuk mengambil 3 anak John ini. Jatuhnya sih bukan babysitter ya, dia tuh kayak kerabat yang dikenal oleh Catherine, tetapi dia juga kayak ngajuin diri untuk jadi babysitter ya gitulah ya. Nah, pas si babysitternya itu datang, babysitter tuh rada ngerti keadaannya, kayak oh si Catherine ini mau merencanakan quality time sama pasangannya. Oke deh, gue bakal ngurusin 3 anak ini sampai tengah malam atau bisa sampai besok, gak apa-apa lah, santai. Nah gitulah, anak-anaknya dibawa deh tuh. Nah si Catherine pun juga keluar rumah untuk shopping lingerie, pakaian dalam yang menggiurkan. Oke. Anyways, long story short, pada sore hari si John pulang ke rumah. Nah dia udah selesai kerja lah, tapi kok pas masuk dia tidak menemukan 3 anak perempuannya itu, tetapi malah menemukan sebuah kertas berisi note yang isi tulisannya adalah kayak begini. Catherine ngasih tahu di mana anak-anaknya dan Catherine ingin memperbaiki hubungan di antara mereka berdua. Aku pergi sebentar ya dan akan balik lagi maleman. Well, the thing is, maupun segenit apapun itu notes catatan, si John John gak bisa nerima lah anjir. Setelah kejadian dapur itu, mereka saling diem-dieman. Nah terus si Catherine masuk ke dalam rumahnya tanpa izin John dan bawa anak-anaknya John ke rumah babysitter tanpa sepengetahuan John sama sekali. Ini jelek sih. Ya udahlah, dia ngamuk, frustrasi, buka kulkasnya, ngambil bir, dia minum bir, dan duduklah si John itu di ruang tamu untuk menunggu Catherine. Esok harinya, pada jam 6 pagi, John yang seharusnya sudah ada di kantornya, orang-orang kantor tuh mulai cemas. Karena John itu kok belum datang ya? Hampir semua pekerja dalam kantornya John itu tahu bahwa John itu merupakan orang yang disiplin dan gak pernah seumur hidup telat. Malahan dia itu selalu early, duluan. Dikarenakan bosnya juga cemas, akhirnya si bos itu nyuruh salah satu koleganya atau temannya si John ini untuk ngecek deh ke rumahnya John. Karena udah ditelepon-telepon ke rumah, gak ada jawaban, gak diangkat-angkat. Ya udah deh, temannya si John, koleganya John lah ya, nyamperin ke rumahnya. Pas lagi nyampe, dia melihat bahwa mobilnya John masih ada tuh di depan rumah. Oh, ini mungkin dia kesiangan kali, masih molor. Masa iya sih? Kayaknya bukan John banget. Ya udah, dia ketok deh tuh pintu depan. Morning, John. Selamat pagi, John. John. Nggak ada jawaban. Ketukan 3, 4, 5, 6, dan ketokan ke-7 nggak ada yang ngejawab si temannya John ini. Akhirnya dia mikir, nggak ada jawaban dah lah. Gue balik lagi deh ke kantor. Pas lagi dia nunduk, dia nih arahnya masih di depan pintu ya, dia nunduk begini. Dia perhatiin di ujung pintu bawah itu, bagian bawahnya kok merah banget, bener-bener merah yang kayak darah gitu. Mending cipratan, ini tuh kayak ujung pintu bawahnya tuh bener-bener merah satu spot gede gitu loh. Nah tadinya dia nggak mau mikir apa-apa, tapi akhirnya si temennya ini jadi tambah cemas. Dia lari deh tuh ke bagian samping rumah dan ngetok-ngetok jendela rumahnya si John tuh. Dia mengharapkan setidaknya ada deh satu orang keluar dari rumah itu untuk ngasih tahu bahwa gak ada apa-apa kok dalam rumah ini. Yang si temennya dapetin itu adalah hening. Nobody answer him. Akhirnya si kolega ini balik ke kantor, ngasih tahu ke bosnya apa yang dia lihat di rumahnya John. Lalu tanpa banyak waktu, si bos itu langsung telepon 911, polisi. Polisi datang pada jam 8 pagi dan mereka pas nyampe masih ngeliat tuh mobilnya John masih ada di depan pintu. Ya udah deh, mereka ketok pintu depan.
Gak ada jawaban. Akhirnya kedua polisi ini, yes, yang datang itu ada 2 polisi, mereka mau ngetok pintu belakang rumahnya John. Nah, pas on the way mau ke halaman bagian belakang, di mana pintu belakangnya John itu di sana, itu tuh ada jendela, gengs. Di mana beberapa meter dari jendela itu ada sebuah piring yang sepertinya dilempar gitu. Karena makanannya itu mencakup rumput-rumput. Aneh banget sih, ini ada apa ya? Karena itu bukan piring kertas, tapi piring beling yang dilempar dan masih ada makanannya. And no, piring itu nggak pecah, masih intact. Dikarenakan ini mikat matanya para polisi, di mana yang tadinya mereka mau ke pintu belakang, akhirnya mereka mampir dulu ke jendela yang samping ini. Namun sepertinya siapapun orang itu yang melempar piring tersebut dari jendela itu langsung menutup dan mengunci jendelanya. Ketutup rapet. Jadi yang dapat dilakukan si para polisi ini tuh begini doang nih, kayak ngintip gitu loh. Ya udah, mereka tetapi nggak ngelihat siapa-siapa. Nggak ada John, lampu nggak ada yang nyala, ruangannya gelap banget kalau ngintip lebih dalam, dan sumber cahaya juga dari jendela itu doang. Tetapi si polisi ini menemukan sebuah meja di belakang jendela tersebut. Dan itu meja dipenuhi dengan hidangan-hidangan yang lezat. Ibaratnya itu meja udah kayak di setup untuk acara makan gitulah. Banyak makanan besar seperti kayak Thanksgiving. Tapi kok ada piring yang dilempar keluar? Aneh banget. Nah, setelah udah ngeliat dari jendela itu, on the way lah ke pintu belakang, dobrak, dar. 2 polisi ini pas lagi masuk, mereka langsung jalan ke depan dikit dan melewati ruangan yang ada meja penuh makanan lezat itu. Lalu mereka ke ruang tamu. Di ruang tamu itu melihat ada jejak darah yang menuju ke pintu depan. Ternyata di belakang pintu depan rumahnya John ini udah dipenuhi dengan darah. I'm talking about darahnya itu kayak kolam. Jadi ibaratnya kalau ada orang masuk dari pintu depan, kaki mereka bakal nginjek itu kolom darah. Kita ngomongin sirup merah ya. Kolom sirup merah itu di bagian pintu depan, ternyata ada jejak sirup merah lagi yang menuju ke arah yang berbeda, yaitu menuju ke ruang tamu juga, tetapi ini jejaknya malah ke belakang sofa. 2 polisi itu mengikuti deh tuh jejaknya yang ke belakang sofa dan mereka menemukan badannya Catherine Knight. Polisi tersebut langsung ngecek nadinya Catherine dan ternyata dia masih hidup, langsung nelpon paramedis, dan yang satunya lagi mulai deh keliling rumah. Karena ini, wah jangan-jangan pelaku masih ada di dalam rumah. Di lantai yang bersamaan ada sebuah ruangan juga nih, jatuhnya kayak ruangan keluarga, ruangan TV, tapi ini beda ruangan sama ruangan tamu yang tadi, yang deket sama pintu utama. So kita sebut ini ruang keluarga lah ya, ruang yang kedua ini. Nah di ruang keluarga ini si polisi nemuin jejak sirup merah lagi yang ngiterin ruangan tersebut, tetapi itu jejak berhenti di depan sebuah pintu yang ditutupi oleh horden yang tebal. Ya udah tuh polisi ngikutin jejaknya sampai ke horden yang tebal itu, lalu tangan kanannya kan masih megang senjata tuh. Nah, tangan kirinya tuh untuk ngebuka horden tebelnya. Ternyata di belakang horden tebel itu adalah pintu lemari doang, bukan pintu ke ruangan gitu, pintu lemari makanan. Pas dibuka lah makanan doang. Tapi kok aneh ya jejaknya sampai di sini doang berhentinya. Lalu si polisi ini merasakan tangan kirinya kok tiba-tiba dingin, kayak ada apa sih nih? Itu tangan kirinya polisi ada lumuran sirup merah. Panikan dia. Akhirnya dia mundur. Lalu si polisi tersebut baru sadar bahwa yang tadi dia buka itu bukan horden sama sekali. Malam hari sebelum polisi ini datang, John nunggu Catherine dengan emosi yang terpendam banget. Dia nunggu duduk di ruang tamu sampai jam 11 malam. Karena John itu kerjanya sangat pagi ya, dia akhirnya ninggalin tidur deh. Namun gak berapa lama kemudian Catherine datang. Dia masuk ke kamar John, udah siap dan dia udah pakai pakaian dalam yang seksi, warnanya hitam dan memikat. Si John terbangun kan, namun emosinya yang dia pendam itu gak jadi keluar. Pakaian dalamnya yang memikat itu membuat John untuk menunda konfrontasi atas isu-isu mereka. So akhirnya mereka begituan deh. Dan pas mereka selesai bersentuh tubuh langsung tidur dua-duanya. Tengah malam, ya lebih malaman lagi ya, si Catherine terbangun.
dan John masih tidur pules. Lalu Catherine ini menatapi John dan tiba-tiba dia mempunyai pemikiran di mana bahwa si John itu hanya menggunakan dia. Karena dia nggak mau married sama sekali tetapi terus memakai Catherine. Si Catherine jadi ngamuk dan jijik kan. Catherine Knight memutuskan untuk memberikan pria ini sebuah pelajaran yang dia tidak akan pernah lupakan. Catherine diam-diam turun dari tempat tidurnya, keluar dari rumah, dan on the way balik ke apartemennya si Catherine. Ketika dia sampai di apartemennya, Catherine langsung mengambil alat-alat kerjanya Catherine. Dia ini bekerja di pabrik pengolahan daging, di mana si Catherine ini dipekerjakan di area ngejaga binatang-binatang yang untuk dijadikan daging buat makanan. Ketika gue ngomong alat kerjanya Catherine, ya alat kerjanya itu pisau kang daging banget. Ya udah deh tuh, dia bawa alat kerjanya on the way balik ke rumahnya John dengan pelan-pelan ke dapur dan membuka satu set pisaunya itu, dan dia memilih pisau yang paling mantap. Terus on the way ke kamarnya John masih tidur, arah tidurnya itu kayak terlentang, kepala madep ke atas, dan Catherine merangkak memposisikan dirinya di tengah-tengah kaki John. Ya di bagian selangkangannya, jadi kayak Johnnya tuh kayak begini lah tidurnya, kakinya kebuka gitu. Ketika udah merangkak di antara John, dia mengangkat pisaunya dan celuk nusuk ke dadanya John. John refleks panik dan langsung otomatis ngedorong si Catherine dengan kencang sampai Catherine-nya tuh bener-bener mental ya. Terus si John langsung lari buru-buru keluar dari kamar. Dia udah sampai ruang depan mau buka pintu untuk keluar, tetapi karena darah bekasan nusukannya dari si Catherine itu sirup merahnya keluar banyak banget. Dia mulai linglung dan pas John udah buka pintu depan, dia jatuh. Tetapi John masih berusaha tetap untuk keluar dengan narik-narik pintu utamanya tuh dari bawah ya, sembari nyeret badannya biar keluar. Tetapi si Catherine lari dari kamar dan berhasil narik kakinya John. Pintu ditutup dan John ditusuk sebanyak 36 kali. Setelah itu terjadi, dia meninggalkan John untuk ke dapur, mulai rebus air dan rapiin meja makan. Abis itu dia balik lagi ke tempatnya John. Pada saat itu John udah wafat ya. Si Catherine geret badannya sampai ke depan lemari yang tadi polisi periksa, yang ada horden tebelnya itu. Well, di sanalah si Catherine menggunakan kemampuan terbaiknya dalam pekerjaannya dia. Catherine dengan profesionalnya menguliti John dari leher sampai ujung jari kaki. Akhirnya hasilnya tuh jadi kayak baju kulit gitu loh, gengs. Nah, dia jemur deh itu kulitnya kan di depan lemarinya itu. So, yang dikiranya polisi itu udah horden tebel ya ternyata itu kulit der. Akhirnya kan sekarang jadi cuma kayak daging doang dan ya. Dia mulai potong-potong, kepalanya si John itu direbus, terus daging bagian badannya dibikin jadi pie, steak, dan casserole. Setelah udah dibikin hidangan makanan yang spesial itu, si Catherine membuat kartu-kartu kecil dengan tulisan nama anak-anaknya John. Jadi niatnya si Catherine ini untuk memberikan makan anak-anaknya si John dengan makanan yang terbuat dari bapaknya. Gila anjir. So ya udah deh, karena dia masih sendiri, dia cobain deh tuh salah satu makanannya yang dia buat. Ketika dia lagi ngunyah, Catherine tiba-tiba frustrasi dan ngelempar piringnya itu lewat jendela. Nah itu dia deh piring yang di luar tadi. Lalu si Catherine tiba-tiba kayak mukul kepalanya sendiri, mulai kayak pusing, stres, dan meminum obat melebihi kapasitas yang seharusnya. Catherine mencoba untuk nge-overdose dirinya biar meninggal. Tetapi polisi datang pada pagi hari dan ngecek si Catherine masih hidup. Catherine dibawa ke rumah sakit dan ketika dia bangun, dia udah gak bisa kemana-mana. Karena selama di rumah sakit, polisi sama CSI investigasi, mereka udah nemuin bukti konkret ya bahwa si Catherine lah pelakunya. Matter of fact, Catherine Knight merupakan
perempuan pertama kalinya di Australia yang kena hukum penjara selama hidupnya yang tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk bersuara, diberikan parole, ataupun diberikan lawyer. Itu nggak ada. Dia nggak dikasih hak untuk itu. Penebusan dosa community service nggak ada kayak begitu-gitu. And by the way, Katherine Knight masih hidup sampai sekarang. Dan masih di penjara. Seret gua. I guess this is it, guys. I would be appreciated if you click the like and subscribe button. Go follow your girl's Instagram for more updates. I will see you hari Kamis. Okay? I'm a rest. Gue pengen istirahat. And you know how long this video is? Gue mesti ngeditnya sampai mampus, alright? So I'll be appreciating if you support me, okay? And I love you guys.